Ternyata ada dana yang diungkap oleh Bapak Komarudin Simanjuntak hampir 300 triliun untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. Untuk menghabisi Pak Anies Baswedan, itu sudah ditiapkan dana 300 triliun. Padahal untuk beli Indonesia, itu Taipan cukup menyiapkan 50 triliun untuk membayari ketua umum parpol. 50 triliun itu sudah bisa membeli Indonesia. Tapi ini ada dana 300 triliun yang disiapkan untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. Luar biasa. Berarti melampaui target untuk membeli Indonesia, ya kan? Kita baru tahu 2022 setelah muncul kasus Sambo, ternyata mafia dahsyat menggurita di Indonesia. Bahkan istilah Pak Mahfud MD, ada mapes di dalam mapes. Ini geng kejahatan. Negara memelihara geng kejahatan di dalam negara. Luar biasa. Akhirnya terbongkar semuanya. Dan kita baru tahu 2022. Sampai dengan terbongkarnya kasus Sambo ini, kita benar-benar terbelalak. Mafia ini didukung oleh kegiatan-kegiatan yang benar-benar itu bertentangan dengan sistem sebuah negara yang bersih. Ternyata di sana ada hal-hal yang haram, kegiatan aktivitas yang haram, di antaranya konsorsium judi online 303, yang itu per tahunnya 1,3 triliun. PPATK tidak pernah mengungkap. Kan baru saja setelah rakyat Indonesia benar-benar terbelalak, bahkan banyak yang protes lewat medsos, akhirnya baru PPATK mengumumkan ada dana 155 triliun masuk ke oknum kepolisian. Tapi KPK tidak pernah mengungkap. Yang benar-benar ini sudah nyata betul gitu ya, diungkap oleh PPATK, KPK diam. Sementara yang dijadikan sebagai target malah Pak Anies Baswedan. Padahal Badan Pemeriksa Keuangan itu sudah mengungkap kasus Formula E itu tidak ada. Tidak ada tindak korupsi, tidak ada. Akhirnya masyarakat, kalangan netizen baru tahu. Ternyata ada dana yang diungkap oleh Bapak Komarudin Simanjuntak hampir 300 triliun untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. Untuk menghabisi Pak Anies Baswedan, itu sudah ditiapkan dana 300 triliun. Padahal mantan Panglima TNI yaitu Bapak Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio dalam sebuah seminar untuk beli Indonesia, itu Taipan cukup menyiapkan 50 triliun untuk membayari ketua umum parpol. 50 triliun itu sudah bisa membeli Indonesia. Tapi ini ada dana 300 triliun yang disiapkan untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. Luar biasa. Berarti melampaui target untuk membeli Indonesia, ya kan? Berarti kan paranoidnya itu, ketakutannya sudah luar biasa, klimaks. Dolimnya sudah luar biasa. Sementara yang benar-benar menghancurkan negara itu para koruptor, itu hukumannya, padahal itu uang negara yang dikorupsi itu triliunan, cukup 2 tahun penjara. Sementara ulama yang hanya yang tadi check up kesehatan di rumah sakit Umi 4 tahun penjara. Luar biasa. Sehingga akhirnya pakar-pakar hukum di Indonesia minta, udahlah bubarkan fakultas hukum seluruh Indonesia. Dan tidak ada faedahnya. Jadi ketidakadilan itu tampakkan betul di Indonesia. Sehingga pakar-pakar hukum pidana itu sampai ini bobrok. Ada upaya memaksimalkan serangan kepada Anies Baswedan. Temanya itu-itu aja dari dulu. Sama dan kagak berubah, hanya diulang-ulang dan dimasifkan. Kagak kreatif sama sekali, bikin orang bosen pakai banget, malah muak, mau muntah. Dari dulu teriak-teriak mulu dengan politik identitas sama Khalifah. Nge-tweet
pasang spanduk, macam-macam lah caranya. Malah ada yang disuruh pura-pura jadi pendukung Anies dan diminta untuk mendukung khilafah. Modus ketahuan bro, yang kayak gini mudah ngedeteknya. Politik identitas sama Khalifah, mana nyambung sama Anies? Kagak sama sekali, tapi ya diputer terus. Padahal kasetnya udah rosokan, rusak-rusak tapi tetap diputar. Maksain banget, kayaknya kagak punya bahan yang lain buat ngejatuhin nama Anies. Hei, lu mau serang pakai dua isu itu, masyarakat udah pada paham, kagak bakal mempan. Lu bilang Anies menggunakan politik identitas, ternyata temen lu yang main politik identitas. Suruh umat Kristiani jangan pilih Anies. Videonya viral, lucu kan? Banget bro. Lu bilang Anies mau usung khilafah, lu waras. Ada-ada aja, ngoceh aja terus. Bentur-benturin khilafah sama Pancasila. Buat apa? Apa gunanya? Ya buat cari duit. Ini hanya logis kalau dikaitkan dengan proyek, ya proyek buzzer. Apalagi kalau bukan itu tujuannya, kagak ada hubungannya dengan ideologi. Hubungannya dengan cuan, duit maksudnya. Anies SMA setahun di Amerika, S2 dan S3 di Amerika, jadi mendikbud dan sering jadi pembicara di forum-forum internasional, khususnya di USA dan Eropa. Lu tuduh dengan khilafah, kok geli banget dengernya. Siapapun akan geli dengernya, tapi ini serangan yang datangin duit, ya gimana lagi? Lucu banget Joko sembung makan bakso, kagak nyambung bro. Kalau dibilang stand up komedi, ini pasti juara. Habis lucu banget, buat kita semua geli. Gini gue mau tanya sama lu, ketika Anies jadi gubernur 5 tahun full di Jakarta, pernah Anies bicara khilafah? Ada tanda-tanda khilafah itu mau diterima? Tunjukin aja atau bukti, kagak usah banyak-banyak, atuh aja. Itu aja cara mengukurnya, gampang bukan? Jangan-jangan lu kagak paham khilafah, kacau nih. Kalau lu kagak bisa nunjukin bukti, kenapa lu percaya? Ya goblok kuadrat, bukti kagak ada. Malah yang ada sebaliknya, Anies sudah membuat Jakarta adem, tenang dan damai. Semua warga DKI apapun latar belakangnya dilayani dan diperlakukan setara dalam bingkai NKRI. Sementara lo teriak-teriak NKRI, tapi bikin gaduh jagat raya. Lo merusak ketenangan hubungan antar etnis, agama, dan kelompok yang sedang damai-damainya bersama Anies. Sebenarnya lo pro NKRI atau perusak NKRI, atau jualan pakai narasi NKRI. Nah ini yang gue bilang stand up komedi, lucu banget. Ibarat kaset yang sudah rusak, lagu politik identitas dan khilafah akan terus diulang-ulang.